networking sih. Jadi teman-teman akan Hmm, dikumpulkan bersama circle yang ya 9 digit, 10 digit gitu ya. seru Dan ya. di situ mungkin teman-teman nanti bisa berkolaborasi bisnis gitu. Punya keluarga baru lah ya, tapi punya keluarga baru dengan mimpi dan frekuensi yang sama. Nah, Tuh. itu yang Kalau yang hal. aku tahu ya Mas Hendra ya, teman itu adalah investasi bisnis yang paling mahal kalau menurutku. Hmm, hmm, hmm. Banyak teman karena bosman sendiri kan dia juga punya filosofi. Pokoknya sehari gue harus nambah satu atau beberapa teman gitu kan Oh iya, dalam hidupnya iya, dia. benar Dia punya benar benar. filosofi itu loh. Pokoknya dalam satu hari aku harus ketemu orang, harus ketemu orang baru. Ketemu orang baru artinya kan experience baru ya, Hmm, guru hmm. baru. Jadi hidup kita nggak monoton begitu aja terus kan. Dan temen itu investasi bisnis sebetulnya. Investasi karena bukankah lewat teman-teman rezeki itu ngalir ya? Iya, iya, iya. Bener nggak? Kan Allah Hmm. nggak datang turun langsung gitu loh. Ngasih Iya. duit ke kita enggak. Lewat teman-teman kita kan, lewat orang-orang, lewat teman-teman. Makanya kalau memang ada momentum kayak event-event kayak gini ya, MMBC kayak gini, jangan dilewatin deh. Seru ini. Ini tergoda juga nih aku mau datang ke Jogja jadi. Nah, datang teh. Kamu ada di sana nggak? Kalau Oh, dirimu kamu datang, aku dinas datang ya? dah. Kamu dinas ya? Kamu dinas. Baru free-nya Udah Jumat kan? Ini empat kacau, hari kurang itu hari ajar apa emang. aja itu? Kamis, Panah Jumat, nih Sabtu aku. kah? Hmm? 27 tuh tanggal apa? Hari apa sih, Mbak? Iya ya teh ya. Aku Seru sekarang itu. baru bisa keluar tuh kalau hari Jumat lagi. Kacau Ah, nih. nikmati. Nikmati sajian semesta yang saat ini sedang tergelar. Hari apa, Kamis? Oh, Kamis teh ternyata. Kamis ya? Iya. Berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya? Iya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Mm-mm. Seru. Itu tuh Seru. eh kalau kalau misalnya buat temen-temen ya, aku pernah Hmm. dengar ya cerita menarik ya. Waktu itu Bosman itu pernah diundang ngisi sebuah seminar bisnis gitulah ya. Itu yang diundang itu konglomerat-konglomerat pengusaha-pengusaha yang sudah bisa survive melewati krisis gitu ya. Hmm. Terus gilirannya Bosman ngisi, itu tuh pesertanya nggak mau, disuruh melewati. Siapa ini? Pakar terorisme. Buat apa dihadirkan di sini gitu? Bisnisnya apa? Nggak Oh. jelas gitu kan. Jadi diragukan, semacam kayak dihina Oke. gitulah ya. Heeh. Nah, beda sama Pak ini kan sudah terbukti dari Indofood dari mana sudah bisa Hmm. melewati fase krisis gini. Kalau ini apa ini? Kita mau dicuci nih otak kita sama pakar terorisme misalnya. Ah itu tuh Oh, ini momen momen yang itu tuh keren tuh. Nanti intel Bapak gitu bisa kan. ditanya kali ya. Heeh. Itu tuh dia termasuk orang yang apa sudah melewati banyak fase-fase berada di titik terendah dan kita perlu banyak belajar lah ya sama beliau. Aku pun eh ikut MMBC itu dulu Oh, sebagai Mas kayak itu Hendra. loh teh. Iya, biasalah kucing tuh Berapa cakap waktu itu? Tahun berapa? ilmu kucing. Aku ikut tahun berapa ya MMBC 32 itu. Itu kan gini teh kayak misalnya kayak teman-teman di Badan Revolution itu kan kadang baru nonton YouTube aja dia udah menemukan banyak hal, udah manifest banyak hal. Ikut kelas Ya. tuh hanya sebagai ungkapan terima kasih gitu kan, pengen ketemu langsung Iya. kan. Nah, aku mengalami hal itu. Iya. Jadi Beberapa aku tuh kali begitu kan kalau anak-anak mm-mm, alumni juga yang pada privat offline cuma mau bilang makasih mm-mm. doang karena udah manifest. Lucu ya. Aku tuh Seru. cukup dengerin itu video yang MMR itu yang teman-teman nanti juga akan dapet. Video itu aku Ya. puter-puter kok relate banget ya dengan kehidupanku dulu gitu. Kok Hmm. banyak mengalami kesamaan-kesamaan gitu loh teh. Ya. Sahabatnya beliau, aku lupa namanya siapa ya. Yang dari aku tuh dulu punya kebiasaan pas waktu aktivis, aku di Ya. HMI kan, aku kuliah gitu ya. Termasuk waktu masih semester 1 2 setiap ketemu anak-anak yang sorot matanya tajam. Oh ini kayaknya next bakal keren nih orang, bakal jadi pengusaha, bakal bakal lebih sukses cepet daripada aku. Aku tuh selalu menginvestasikan banyak waktu, tenaga, pikiranku, finansialku ke orang-orang kayak gini, kayak Ah. kayak berinvestasi gitu loh teh. Ah. Jadi Nah, kamu berteman gitu Mas. Berteman akhirnya deket sama dia.
Jadi aku tuh kayak ya aku main ke rumahnya, terus aku kalau ke apa ke warung kemana tuh selalu aku traktir dia. Aku bikin dia tuh pokoknya spesial gitu. Supaya apa? Supaya nanti kalau kelak aku kesulitan nyari apa tuh namanya butuh bantuan Koneksi. apa gitu bisa Ah, ini. Iya. Ya itu Blendur Panjaitan namanya. Nanti kita akan tanya langsung ke Bapak. Halo, Bosman Mardigu udah join, Pak? Kita tunggu ya. ya. Kita tunggu kehadiran Bosman Mardigu. Dan Oke, ini ada tes ini gambar. Woi, aman. coba. Tian. Oke, Teh Febi, apa kabar? Baik. Di Oke. Jakarta. Wah, posisi di Jakarta. Oke. Enggak, aku di Bandung. Oh, siap. Aku Bosman di posisi Jogja atau di Jakarta ini? berhubung di Jogja dan Surabaya ada kerjaan, jadi hari ini di Jogja, besok ada buka satu usaha di Jogja, terus tanggal 8 bulan 8-nya di Surabaya ada sesuatu yang dikerjain biasalah biar kayak orang sibuk. Jadi, Biar sesuai. Oke. jadi, Biasa dibuka dong. jadi gitulah kira-kira. Sebenarnya jadwal ini nggak selesai kemarin kita sama apa? Setelah Lemhanas tuh saya lupa lagi. Oh, di Sentul dengan Pertamina, kemudian besok saya dengan ini SKK Migas. Jadi terus Ya, aja udah ada di Jogja terusin aja. Terus on ya. hari ini sama ngaji Roso kan seru kan. Oke, Ini Pak. gambarku jelas, suaraku Wah, jelas keren banget, Pak, daripada sebelum-sebelumnya, Pak. gitu ya. Ini Benar-benar. ini Keren nih. eh, kita Kita aku nggak ngelihat campku sendiri malah. Oh iya. Kita langsung gas, Pak. Kita mulai ya, teman-teman semuanya, Boleh, boleh, dimanapun boleh, boleh. berada. Recording in progress. Selamat malam semuanya. Senang sekali malam hari ini sebuah kehormatan kita akan belajar bareng bersama dengan Bosman Mardigu dan saya juga ditemanin sama sahabat saya, salah satu guru kehidupan juga di Ngaji Roso, Teh Febi. Terima kasih banyak. Oke, sesuai dengan tema sahabat semuanya, kita malam ini akan bicara tentang rahasia permainan uang yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Nanti Bosman bisa menjelaskan kira-kira apa ya permainan uang terbesar yang tidak pernah diajarkan di sekolah itu karena sekarang kalau kita ngomong soal Indonesia, Indonesia ini sekarang lagi dipenuhi generasi usia produktif gitu ya, atau yang sering disebut sebagai bonus demografi gitu. Tetapi kita tahu bahwa sebagian besar mereka masih dididik menjadi para pencari kerja, terus kemudian jauh dari mereka dididik untuk menjadi pencipta aset dan lapangan pekerjaan gitu, itu jauh banget gitu. Nah, apakah bonus demokrasi ini justru bisa berubah menjadi bencana finansial massal atau gimana? Kita akan lihat dulu, Bosman, Pripun. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jadi di awal kita bicara bonus demografi dulu, yaitu usia produktif saat ini di anak-anak dan sampai umur 65. Sebenarnya usia produktif itu masih terjadi perubahan. Dulu 55 sampai 58, tetapi di beberapa negara Eropa sudah bergeser ke 63 sampai 65. Hmm. Bahkan di Jepang sampai umur 70. Wow. Dan kalau itu terjadi dihitung dengan cara seperti itu, maka usia produktif Indonesia tadi itu populasinya adalah 210 juta jiwa pada saat ini. Bisa dibayangkan tuh angka yang luar biasa besar karena per hari ini penduduk Indonesia udah 290 juta gitu ya. Nah, jadi sebelum kita membicarakan eh, apa ya pendidikan ini ada pendapat pribadi, sekali lagi ini ngapunten bukan ngajarin, tapi ini pendapat pribadi. Kalau yang setuju diterima, kalau yang enggak, anggap sebagai
pola pandang berbeda. Jadi terjadi adalah di tahun ini anak saya yang nomor 3 itu masuk kuliah. Di mana saya terjadi dilema karena dia sama kakaknya kan bedanya hampir 10 tahun. Hmm. Nah, jadi dilema ini kita melakukan brainstorming lah sama anak saya itu. Intinya adalah, nak, 10 tahun dari sekarang, 2033 ke atas, saya ngitungnya agak sedikit klenik nih pakai angka 2033 gitu ya. Jadi biar nggak 2030, nggak bulat-bulat gitu. Jadi 2033 ke atas itu degree is not too important. Jadi nggak terlalu penting gelar itu. Tapi knowledge dan skill itu penting. Ya. Kamu boleh punya degree atau gelar atau ijazah. Pastikan kampusnya mau terbuka mengakui ijazahnya gitu ya. Jangan ke kampus yang nggak mau ngaku ijazah tersebut. Tujuannya adalah kenapa kita berdiskusi saya dengan anak saya itu, nah kalau kamu mau jadi politikus, maka degree itu penting. Tapi ilmu tidak penting. Ingat ya, saya ini ngomong saya sama anak saya loh. Ya, ya. Degree itu penting. S1, S2, S3, degree. Kalau kamu jadi politikus, kamu jadi bupati, kamu jadi gubernur, degree itu penting. Saya bilang gitu. Tapi ilmu nggak penting. Kamu goblok sekalipun, yang penting S3. Karena saya banyak sekali ketemu S3, S2, pejabat itu saya bilang, ini ilmunya dari mana sih lu gitu ya. Oh, tapi gelarnya panjang gitu. Jadi, tapi kalau kamu tidak masuk bidang politik, maka degree nggak terlalu penting. Ini kita mau mulai gitu. Dia diam aja anaknya. Jadi apa yang dipentingkan adalah knowledge. Tapi kalau kamu mau ngambil STEM, Science, Teknologi, Engineering, dan Matematika, saya dukung. Tapi kalau mau ngambil FISIP, sospol, marketing, bisnis, lupakan. Saya bilang gitu. Itu nggak ada gunanya. Ke kampus kayak gitu kamu ngabisin waktu 4 tahunan. Nggak ada gunanya. Dan saya tahu doktrin orang-orang kan saat ini memang sekolah itu sangat penting ya. Ya. Terutama gelar. Jadi harus ke UI, harus ke ITB, harus ke UGM, dan lain sebagainya. Sangat penting. Tapi jujur, saya bertanya pada sahabat saya, Mas Andi, saya WA, bro di mana posisi Semarang? Ya udah kita ini singkatnya ya. Anda tahu dia punya pegawai berapa kan? Saya tanya. Waktu nyari employee sekarang nyarinya apa? Udah nggak nyari degree, gue nyari skill gitu. Jadi orang-orang yang memperkerjakan orang lain itu nggak nyari apa namanya degree, udah skill yang dicari. Nah, alangkah mirisnya saya harus membuang waktu ke anak saya dan membuang uang ke anak saya demi degree yang nggak terlalu penting. Akhirnya dia bilang, karena matematik dia 9, ya udah ya, aku setuju. Aku ngambil coding, computer science, dan begini dan begini dan begini. Dah, singkat cerita begitu ya. Ya, lanjut. Mute, Bosman, mute. Nah, Ya. jadi saya setuju kalau dia mau ngambil coding. Akhirnya ya udah saya setuju. Dan kebetulan saya pikir anak nomor 3 ini memang punya kelebihan di matematik karena dia jago catur ya. Oke, saya mau skip di situ. Tapi saya tahu orang tua yang umur sekarang yang anaknya kuliah tuh kira-kira usianya antara 40 sampai 60 tahun. Saya tahu di kepala Anda semua Anda masih memaksa anak Anda kuliah. Ya nggak apa-apa, silahkan saja. Tapi percaya saya 10 tahun dari sekarang ilmu mereka nggak ada yang kepake. Kecuali di politik tadi. Nah,
Kecuali tadi bidang STEM itu kayak dokter gitu kan. Hmm. Bidang-bidang yang memang memerlukan apa namanya eh, eh, yang nggak bisa digantikan oleh AI gitu. Oke, jadi ini kita bicara di awal yang sehubungan dengan bonus demografi tadi. Hmm. Jadi saat ini bonus demografinya di mana ada berapa? 200 juta usia 210 tadi produktif, ya. ya, 210 juta orang usia produktif itu kebanyakan unskilled Hmm. dan Unskill. uneducated di bidang STEM. Hanya 4% graduate di Indonesia tuh STEM. Hmm. Vietnam, China mengerikan sekali. 7 politbiro, 4 tamatan STEM. Xi Jinping itu S2-nya kimia. Terus Iran apalagi mengerikan. 58% ceweknya S2. Wow. Jadi powerful sekali mereka itu. Kita uneducated, unskilled. Jadi bagaimana ini bisa menjadikan power? Nah, saya menganggap ini awal mungkin saya ngomong sedikit sebentar sendirian. Saya menganggap sekolah yang pakai mortar ya, semen and mortar, gedung itu brick and mortar itu, gedung itu, kayak udah nggak bisa lagi atau nggak sempat apa udah nggak cocok lagi. Jadi kayaknya pelajaran-pelajaran ikut sama TVB, ikut sama Mas Hendra, itu harus diperbanyak, dipersering. Ya. Karena skill yang di sekolah itu hampir nggak bisa apa-apa mereka itu. Enggak, artinya ke Hmm. depan apa gedung-gedung itu akan banyak yang nggak kepake gitu, Pak? Atau gimana? Untuk sekolah, saya ini maaf kemarin itu ada muktamar, ada NU, Hmm. teman-teman 15 tahun yang lalu saya pernah bilang bahwa ini di kelompok tertutup dulu, mereka bilang, Bosman join sama Lazisnu dong gitu ya. Karena Lazisnya Muhammadiyah itu Mm-mm. bisa menumbuhkan ini. Kalau NU uang 2, sekian triliun itu habisnya setiap tahunnya gitu didistribusikan gitu. Saya dulu mengusulkan 15 tahun yang lalu mengusulkan yang zakat saja yang dibagikan, yang sodako sama infak dikelola supaya kita punya 1.000 rumah sakit gitu loh. Hmm. Ya. Itu ya sekarang kan 15 tahun yang lalu mereka masih junior, sekarang mereka udah senior. Nanti habis tanggal 27 kalau ketua NU baru terpilih, Bosman bantu. Saya bilang enggak. Gua kasih lo ide, gua nggak mau di satu lembaga, gua ada di semua lembaga, gua ini cerita singkat aja ya. Nah, Ya. eh, tadi hubungannya sama eh, apa pertanyaan tadi. Bahkan Anda harus siap-siap 10-20 tahun lagi pesantren itu nggak perlu brick and mortar. Agak Hmm. kaget mereka dengan informasi-informasi saya. Karena 15 tahun yang lalu saya udah ngomongin Lazisnu ternyata nggak jalan, ternyata kalau dijalanin begini. Sekarang saya udah ngomong 20 tahun lagi itu nggak perlu boarding loh. Nggak perlu boarding. Karena jujur, agama nanti akan turun fanatismenya, tapi spiritualnya naik. Ini hal yang Iya. membuat Anda shock nih ya. Agree. Jadi agama menjadi personal. Agama tidak menjadi sosial lagi. Bertuhan itu menjadi personal. Dan manusia akan menjadi spiritualis. Bukan agama, bukan doktrin, bukan menjudgment, bukan menghakimi. Itu terjadi pergeseran-pergeseran loh. Gitu Iya. ya. Nah, ini yang sehingga ilmu-ilmu yang diajarin dulu itu bisa dipelajari di baca buku, mau kitab Ihya Ulumuddin, mau kitab Ibnu Arabi, kitab apapun lah. Sorogan dibaca gitu di pesantren, kitab kuning mau dibaca, itu udah bisa. Dan kalau ditanya sama siapapun guru udah bisa, tetapi spiritual harus diajarin.
Ini dua hal yang berbeda. Jadi Betul. kalau tadi pesantren aja bakal tidak ada brick and mortar, apalagi sekolah-sekolah. Nah, ini agak shock nih bahwa sekolah itu ternyata kan tidak perlu gedung, bener nggak? Hari Ya. ini aja teman-teman, ya Iya. alhamdulillah, ini kan udah sekolah versi ini sama Teh Feby. Itu prolog dulu di awal biar So minum yang amazing. lain. Oke, Betul, oke, oke. Bosman. Luar biasa ya Mas Hendra ya. Iya. Kita sama-sama menyaksikan pergeseran itu memang bertumbuh ya dalam sisi kesadaran yang lebih luas tentang Setuju. siapakah dirimu dan bagaimana mindset itu harus ditanamkan sedini mungkin. Itu salah satu faktor yang sangat besar sekali untuk pada akhirnya siapapun Gen Z dan anak-anak kita, para remaja, itu harus mulai diperkenalkan sedini mungkin. Setuju Oke. ya, Bos? Setuju, Oke, sangat oke. setuju. Nah, ini saya mau nambahin. Jadi, mengapa pelajaran uang tidak pernah diajarkan di sekolah? Gitu ya. Ini kita harus tahu mengapa gitu ya. Ini nomor satu ya. Nomor satu tuh kurikulum sekolah itu dirancang untuk pekerja, bukan untuk menjadi pemilik aset. Jadi sistem pendidikan modern itu kan diadopsi dari era revolusi industri. Ada menyebutnya apa? Sistem Prusia katanya. Tujuannya adalah menciptakan apa? Tenaga kerja yang patuh, yang disiplin dan siap mengisi pos-pos pekerjaan di pabrik dan korporasi kalau yang sekarang. Kalau dulu pabrik. Jadi fokus sekolah itu mengajari anak seharusnya ya. Yang doktrinnya adalah fokus sekolah kemarin itu adalah mengajari anak untuk menukar waktu dia dan keahlian dia dengan uang. Itu fokus sekolah sekarang. Sekali lagi saya ulangi ya. Fokus sekolah sekarang itu adalah mengajari anak untuk menukar waktunya dan keahliannya dengan uang. Dengan bahasa lain menjadi pegawai. Nah, ada yang terlewatkan. Sekolah itu tidak pernah mengajari bagaimana cara membuat uang bekerja untuk mereka. Nggak pernah diajari. Nah, terus kenapa? Nah, ini yang harus kita breakdown. Ini saya agak nggak tega, nggak tegel gitu kalau bahasa Jawanya. Karena mulai disampaikan. Ternyata yang paling parah nih doktrin agama. Karena nggak penting uang, nggak penting kaya, yang penting sholat. Yang penting ngaji. Itu doktrin tuh masuk banget. Bahwa nanti kalau di akhirat itu orang kaya dihisapnya lama. Gitu. Ini doktrin agama Islam yang saya tahu ya. Ternyata di doktrin gereja juga ada yang sama. Yang penting adalah Tuhan, yang penting gereja, yang penting adalah begini gitu. Tapi mereka minta perpuluhan, tapi mereka minta sumbangan tuh ustadz-ustadznya. Gitulah kira-kira. Nah, ada juga masalah sosial yang salah di Indonesia. Membicarakan uang secara terbuka di depan anak-anak itu dianggap tabu loh. Itu tidak sopan bahkan. Jadi bahkan itu dianggap materialistik gitu loh. Kalau ngomong tentang sesuatu tentang uang itu dianggap matre gitu, dan matre itu jelek gitu ya. Padahal itu prosperity conscious loh. Dan itu kan akhirnya jadi poverty kan karena tabu ya ini. Terus akibatnya kurikulum pendidikan itu menghindari topik ini agar tidak memicu perdebatan moral atau agama atau sosial. Jadi ambil netralnya aja. Gue misalnya pejabat ini udah gue nggak usah ngikutin itu daripada debat, bener nggak? Gitu. Itu pertama kali, dan ini saya pikir wah ini doktrin agamanya nih yang harus diluruskan gitu ya. Terus berikutnya, ini guru itu bukan praktisi keuangan, bener nggak? Iya Pak. Betul ya. Jadi betul, mereka tahu teorinya aja, tapi mereka bukan praktisi. Betul, bukan praktisi, betul. Ya. Jadi mayoritas guru adalah pegawai yang mengandalkan gaji bulanan. Mereka terlatih mengajarkan teori akademik. Ya. Jadi teori. Jadi sebagian mereka besar mereka ya nggak nggak ada praktis investasi saham, manajemen resiko, memutar modal.
Jadi ya intinya kita nggak bisa ngajarin ke anak-anak sesuatu yang kita nggak pernah praktekin gitu kan, gitu. Benar banget, Itu benar banget. itu poinnya nih. Dan ini kita harus malam ini kita mau share dulu. Terus Iya, iya. ini menurutku ya berikutnya ya itu matematika sekolah itu tidak membuat atau tidak sama dengan kecerdasan finansial. Jadi cerdas matematika, angka, itu bukan berarti cerdas di finansial. Angka juga padahal. Hmm. Jadi sekolah mengajarkan matematika ya seperti persamaan, kalkulus, aljabar gitu. Ini contoh versi saya sih. Nah, matematika keuangan tuh lebih rumit ya. Karena melibatkan sisi psikologinya, kontrol dirinya, kebiasaan, mengetahui cara menghitung bunga majemuk, bunga di atas bunga. Jadi disiplinnya berbeda dengan matematik. Matematik tuh nggak ada marah. Sementara kalau kita megang uang, kita lagi emosi, lagi stres malah belanja kita, bener nggak? Ya kalau cewek Jadi, gitu emang tuh, nah, shopping. ada. jadi, Kita jadi me time mengalirkannya begitu, Bosman. betul. Jadi, nah ini menurutku ya 3 hal yang menurutku sangat sangat membuat sekolah itu atau anak-anak lulus mau itu tamatan SMK, tamatan SMA atau kuliah nggak ngerti apa-apa gitu di umur 23, 24, 25 nggak ngerti gitu. Jadi intinya itu. Nah, oke sejauh ini kita Oke, diskusi gimana Teh ya Febi? Pak. Ya, Ini Teteh, aku dulu ya, kali nanti baru dilanjut boleh. Teteh kali ya. Ha-ha. Silakan. Aku mau follow up tadi penjelasannya Bapak bahwa selama ini kan kalau kita ngomong soal kurikulum di sekolah, dia kan mengajarkan anak-anak untuk ya nyari kerja, terus nabung, tapi tidak pernah mereka tuh diajarkan siapa sih yang menciptakan uang, siapa Hmm, sih yang mengendalikan peredarannya, siapa yang menentukan nilainya, itu sama sekali nggak pernah disentuh gitu. Nah, apakah kebodohan finansial masyarakat itu merupakan kegagalan pendidikan atau memang ini desain agar manusia itu mudah dikendalikan, Pak? Hmm, good. Menurutku kegagalan pendidikan oke. karena itu kalau itu didesain untuk tidak terlalu pintar gitu ya. Saya rasanya sangat miris dengan perjalanan saya tuh 6 tahun di negeri orang, kemudian ditambah 2 tahun di negeri lain lagi untuk mempelajari. Saya ini termasuk orang yang senang sekali apa ya? eh saya ini apa ya istilahnya? Saya tuh senang memperhatikan masalah sosial, Hmm. kehidupan. Ini contoh aja, contoh ini sekedar break sebentar dari ini. Jadi saya tuh bisa merhatiin waktu saya ke Jepang, saya merhatiin anak-anak kayak penguin gitu ya, jalan gitu. Saya tanya teman saya yang di depan, ini umurnya berapa kira-kira? Ya antara 5 sampai 9 tahun. Mereka udah disiplin. Nyebrang itu ya begitu lampunya nyebrang, nyebrang begitu berhenti-berhenti. Dan mereka diem, begitu nyebrang mereka memungkukkan mobil yang berhenti, jalan gitu. Wow. Nah, terus saya bilang, oke, gue nggak tahu anak gue umur segini bisa ginian dilepas orang tuanya jalan ke sekolah dari rumah. Aku nggak yakin, bener nggak TVB ya? Kita nggak yakin anak kita disuruh jalan 2 kilometer bawa tas sama yang gede-gede itu terus jalan. Kita nggak pede. Kesamber motor. Trust kita tuh rendah sekali sama anak kita sendiri dan sama bangsa Indonesianya. Jadi Mm-mm. kotanya udah nggak walkable dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Terus saya tanya, gue boleh tahu nggak eh, berapa usia anak lo untuk bisa tell time? Tell time tuh ngelihat jam, oh ini jam 7, ini jam 5 gitu. Oh. Oh, tell time ya anak-anak Jepang 4-5 tahun, they can tell time. Tar, gue bilang, anak gue rasanya umur 11-12 nggak tahu tuh jam berapa sekarang. Tell time loh ya. Ini Iya, ya. terus eh, umur berapa mereka di toilet training? Oh, 1 tahun udah mereka udah mengerti. 2 tahun mereka udah itu sendiri. Oke, gitu ya. Saya kayak gitu-gitu tuh shock karena
Nah, terus saya bilang, kan mereka berenam kan ngobrol sama saya. Terus ada satu orang, gini. Saya mungkin nanyanya hal yang aneh. Anak berapa? Anak umur berapa? Misalnya dia jalan ke sebuah festival sama orang tuanya, terus anak itu hilang, lost sama orang tuanya. Terus anak itu bisa jalan ke information, dia bilang, tolong diumumin, saya namanya ini, bapak saya ini, ibu saya ini, tolong umumin saya sekarang hilang dan sekarang saya ada di information. Saya naik gitu, terus dia bilang, gue punya pengalaman itu. Anak gue 5,5 tahun, exactly ceritanya. Dia ada di sebuah festival besar, pasar malam dan sebagainya. Wah, lost. Gua sama bini gue bingung setengah mati katanya. Nggak lama di announcement ada pengumuman itu katanya gitu. Teman-teman coba bayangin, anak lo 5,5 tahun bisa nggak melakukan itu, gitu. Nah, skill begini aja itu nggak ada hubungannya sama duit, tapi ini adalah, menurutku, adalah life skill kehidupan, bener nggak? Ya. Nah, jadi saya sering memperhatikan Jepang tuh bagaimana, Eropa tuh bagaimana gitu. Nah, mereka itu kebanyakan, kalau mereka yang tamatan di Eropa, entah itu Norwegia, Swedia, Nordik terutama, karena saya interview mereka bener waktu saya di Spanyol, saya ngobrol sama mereka gitu. Mereka itu semua habis tamat SMA, tidak langsung kuliah. Semua, 90%. Jadi mereka tamat tuh umur 16, 17-an, 18. Jadi kalau kita sweet 17, mereka tuh sweet 16. Ininya beda setahun doang. Mereka lebih mature. Jadi 17-18 mereka udah gede. Biasanya mereka tuh merantau, bekerja. 1 tahun itu mereka keluar dulu, baru mereka memilih jurusan apa yang mereka mau ngambil untuk sekolah lanjutan. Dan tidak wajib. Di sini begitu tamat SMA, atau anak kelas 2 SMA aja, orang tuh udah, wah, nih anak gue mau kuliah di mana? Kalau nggak kuliah tuh hina banget itu kayaknya. Ibunya udah ribet emang itu Ibunya mikir ribet tempat banget. kuliah di mana. Betul, gitu. Padahal anak itu sebenarnya, dan kita sendiri belum tahu dia itu mau apa potensinya. Dia harusnya ngelihat dunia lah, jalan-jalan lah. Terus saya nanya sama mereka, gimana? Ya kita backpacker aja, kita ke sini, kita ke Asia, kita ke Afrika, kita begini, berdua, bertiga, berempat, kata dia gitu. Atau mereka bekerja, kalau mereka bekerja, mereka udah ngerti value, nilai dari uang. Nah, itu saya pikir budaya kita ini di dalam psikologi namanya mother chicken. Mother chicken itu, karena itu bahasa Inggris kalau dibilang penakut, dibilang chicken. Penakut lu, itu chicken. Karena orang tuanya kayak mother chicken, diprotek anaknya. Jadi dia nggak akan pernah bisa besar karena mothernya overprotective. Jadi mother chicken. Jadi menurutku kita sebagai orang tua, mau ayah, mau itu, jangan membuat anak itu mother chicken. Semua provided, semua disiapin semuanya. Kamu kemana nak? Kamu harus begini nak. Semua doktrin yang masuk. Nggak jadi apa-apa tuh anak. Bawah sadarnya itunya nggak tumbuh pohon itu. Nah, TVB itu bisa terangin tuh. Kenapa tuh mereka nggak tumbuh tuh? Iya, karena pada dasarnya secara basic pattern ketakutan orang tuanya itu ditularin gitu. Jadi ada satu bibit mental dari orang tua yang juga ditularin sama orang tuanya. Makanya kita harus memutus mata rantai itu di realita kita hari ini gitu. Bahwa Secepat-cepatnya kalau perlu ya. betul, sedini mungkin justru. Jadi ini mungkin. Justru materi kesadaran ini kan sebetulnya membuat seseorang itu menjadi sadar tentang betapa powerful diri dia. Sebetulnya itu yang harus jadi pondasi paling pertama. Harus dimulai dari sekarang, bahwa mata rantai generasi lalu tentang ketakutan, kekhawatiran anak harus di-provide semua, harus dilayanin, harus semuanya serba disediain, itu belum tentu bisa mendidik mereka dengan baik di masa depan. Karena tugas orang tua paling utama adalah gimana caranya ketika suatu saat dia meninggal, anaknya bisa mandiri. Oke. Itu tugas kita. Saya baru aja ada partner saya udah 8 tahun terakhir, terus
kemarin tuh saya sarapan sama dia, bener-bener kemarin saya sarapan sama dia 3 jam. Terus karena saya intermittent, jadi sahurnya tuh kan jam 4 sore gitu. Jadi saya jam 6 udah nggak makan lagi. Jadi istilahnya sahurnya ditemenin lagi saya sama dia dari jam 4 sampai jam 6 gitu. Kita yang 3 jam pertama ngomongin bisnis, yang kedua ngomongin tentang personal, tentang parenting dan semacam. Dan salah satu yang menarik dari dia adalah dia punya 3 anak, dia membuat beberapa perusahaan ini buat anak gue yang pertama, buat anak gue kedua, anak gue yang ketiga gitu. Terus dia tanya, bagaimana rencana lu untuk anak-anak lu? Lu mau jujur, anakku nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, suatu hari mereka duduk ngumpul. Itu kira-kira berapa ya? 4 tahun yang lalu lah. Lagi masa-masa early COVID udah selesai. Ngomongnya resmi, sambil bercanda. Anak nomor 2 yang ngomong pertama. Ayah, apapun yang terjadi sama ayah, kalau ayah nanti menjabat jabatan politik di posisi apapun, kami minta izin, kami berempat tidak menetap di Indonesia. Oh, Terserah oke. mau jadi apa, mau jadi tukang cuci piring di negara manapun, kami keluar karena kami nggak mau ikut-ikutan dikatakan nebeng orang tua, gitu. Wow. Jadi, jadi Wow. di situ, di situ udah suatu hal yang berbeda. Terus mereka, anak saya yang pertama ngomong, kami tidak berminat melanjutkan bisnis apapun yang ayah bangun. Dan ya teman saya agak shock. Iya. Oh gitu ya? Ya gitulah, saya bilang gitu. Karena mungkin ini dari temurun ya, dari temurun itu bapak saya, kakeknya bapak kakek saya. Kita itu dipanggil suatu hari, semua dipanggil di umur 21. Dan saya pun waktu anak saya umur 21 saya panggil. Suatu umur saya 21 saya dipanggil oleh orang tua saya, ditanya, seberapapun kamu tahu berapa kekayaan orang tua kamu, ya yang orang sederhana aja, kamu harus tahu bahwa kamu nggak dapat warisan. Karena kami pendosa, kami manusia juga penuh dosa. Mungkin aja kami putuskan ini untuk memberikan ini ke anak yatim semua. Tugas kami adalah mendidik kamu untuk punya ilmu. Dah, itu. Jadi terus nikah umur berapapun keluar dari rumah. Umur 21 nikah, besok keluar dari rumah. Umur 25 keluar dari rumah. Nah, terus umur 30 nikah nggak nikah keluar dari rumah. Jadi, dan itu semua sudah didoktrin begitu, sehingga waktu anak saya umur 21, saya ngomongin yang sama. Karena itu udah jadi itu. Jadi mereka udah tahu bahwa ya kita harus bangun ini sendiri. Dan kemarin saya tambahin satu lagi. Kamu nggak usah jadi pikiran bahwa orang tua kalau udah tua, renta, kamu rawat. Karena banyak sekali orang tua yang bilang, kamu, saya ini ngurusin kamu. Ini keringat saya ini karena saya itu ngurusin kamu. Kamu berkewajiban ngurusin saya kalau saya sudah renta. Saya bilang enggak. Ketahuilah secara spiritual bahwa anak lahir ke kita itu karena anak itu yang milih. Iya. Bukan kita yang milih. Jadi terhormat sekali kamu udah milih saya sebagai bapakmu. Menarik, Saya terhormat. Wow. Iya. keren. Agree. Jadi untuk itu saya nggak mau ngerepoti kamu. Umur 100 tahun, gue masih lompat, terjun payung, pakai parasut dari pesawat untuk membuktikan gue sehat. Terjun payung. Mau nggak mau kan kita harus latihan terus. Jadi gue akan sehat terus karena gue nggak mau ganggu lu. Punya Gitu. janji gitu ya sama anak-anaknya. Iya. Ngapain gue udah renta, lu harus ganti sama gue? Enggak, gue mau sehat. Gitu. Jadi mereka nggak terbebani karena kita tahu sandwich generation karena orang tuanya membebani mereka, anak Ya. mereka membebani mereka. Gue bilang enggak, gue bukan tipe sandwich yang akan ngeganggu lu. Gue akan sehat, saya bilang kayak gitu. Jadi itu jadi motivasi gitu. Nah ini mungkin bagian apa ya? Saya nggak ngerti tadi
spiritual itu bener nggak? Versi saya sih anak yang milih orang tua. Jadi jangan pernah bilang, kan saya nggak milih lahir di dirimu. You are wrong. Iya. Gimana Bang? Ya, ada sisi betul kok itu, Pak Mardigu. Jadi, kalau lihat cerita Pak Mardigu, luar biasa ya, value yang diberikan oleh orang tua. Justru nggak banyak orang tua yang mengutamakan nilai value apa yang mau kita warisin ke anak-anak kita. Value tentang kemandirian, value tentang tidak bergantung sama orang, value tentang diri dia nggak akan ngerepotin orang gitu. Itu value-value yang betul-betul harus Ya, ya. dibangun sedini mungkin gitu. Jadi cerita-cerita Pak Mardigu ini buat aku jadi catatan tersendiri karena tidak bisa dipungkiri bahwa Pak Mardigu ini lebih dulu lahir daripada aku dan Hendra. Kalau ayah dan ibu yang lain kan pasti wariskan harta gitu ya, warisin emas 5 kilo kayak gitu kan ya. Bosman Anak ini keren. satu-satu mobil gitu kan, Mas Hendra. Rumah Iyalah. satu-satu, mobil satu-satu, udah deposito, udah Eh, anakku udah jadi nggak berpikir untuk mandiri kan. iya Beda iya iya. sama ayahnya Pak Mardigu, luar Teteh, biasa. tapi Ya. sebelum dirimu nanti nanya ke Bosman ya. Kan kita kan sering ya bikin kelas offline kayak gitu Hmm, ya. Iya. MMBC itu kan rata-rata kalau aku dulu pernah ikut tuh wah tajir-tajir semua, Teh. Tajir-tajir semua. Nah, Oke. apa sih Teh kalau dirimu kan yang sering dapat curhatan dari teman-teman di Bandar Revolution itu kan banyak ya. Manfaatnya ketika kita sering ketemu secara vibrasi kayak gitu tuh gimana untuk pertumbuhan spiritual dan finansial teman-teman gitu. Supaya nanti teman-teman yang mau join MMBC di Jogja tanggal 27 Agustus itu, nanti Bosman kemarin kan waktu di bootcamp udah janji, nanti Hmm. akan saya install software kemakmuranmu dengan alat yang tidak murah gitu kan. Nah, sedikit spill tentang itu Teh. Nanti biar Bosman juga info ke teman-teman. Jadi juga anak-anak alumni Bandan Revolution banyak yang ikut jadi keluarga besar MMBC juga nih, Pak Mardigu. ya, Hmm, ya. Jadi memang seperti yang tadi udah dibahas dari awal ya, bahwa gambaran perjalanan hidup kita tentang sekolah yang formal itu di masa depan pelan-pelan itu akan bergeser dengan skill, akan bergeser dengan sisi kesadaran dia, mindset dia gitu. Nah, itu nggak bisa dipungkiri itu. Itu memang tidak kita dapatkan di bangku sekolah. Hmm, Karena apa? Baik S1, S2, S3. Gini, Pak Mardigu, ini kisah nyata hmm, aku. Pada saat alumni Bandan Revolution udah tembus di atas 10.000 orang dan yang privat online offline-nya itu udah tembus di angka hampir 700 sampai 800 orang. Yang mengagetkan adalah peserta offline privat Abandon Revolution itu ada yang S3 UGM, hmm, hmm, ada hmm, yang profesor ITB, ada yang S3 UI, ada yang dosen filsafat, ada juga yang psikolog, ada yang psikiater yang hmm, itu tuh makan bangku sekolah yang sangat luar biasa. hmm, hmm. Tapi ternyata ada sisi kekosongan yang pada akhirnya di usia-usia mereka sekarang ini itu I nggak see. mereka ketemu kuncinya gitu. I Kuncinya mereka see. nggak Ya, ya, ketemu ya, ya. tentang bagaimana pada akhirnya di usia-usia mereka. Jadi yang waktu itu S3 itu usianya itu di area 55, 60, 65 ya. Ada yang 70 tahun juga. Waktu itu aku juga kaget. Aku pikir untuk judul itu secara kehidupan dan lain-lain sudah selesai gitu. Tapi Keterlibatan. ternyata ada kekosongan yang cukup besar sekali ada di situ gitu. Hmm. Tentang apa? Tentang apa yang mereka harus wariskan buat anak-anak mereka dan kekosongan mereka di usia mereka di kepala 60 ke atas. oke. Menarik, menarik. Ada kekhawatiran, kebingungan, kecemasan, ketakutan. Itu keluar itu di masa itu. Nah, Ah, itulah fungsinya, aku rasa ya. Itulah fungsinya MMBC itu jadi peran untuk mengisi sisi yang nggak bisa keisi itu, baik MMBC ataupun Abandon Revolution. Karena ini aku sangat kaget sekali. Bahkan terakhir-terakhir kemarin itu ada staf presiden juga.
bukan Hmm. ajudan ya Mas Hendra ya, ini staf Hmm. presiden juga, Iya, iya, yang iya. kosong dari sisi ini, Hmm. spiritual, kesadaran, mindset, masuk cerita yang memang nggak dikupas. Jadi waktu itu aku terkaget-kagetnya itu ada satu guru besar Universitas Islam terkenal di Indonesia, Oke. dan dia juga sebagai ulama besar masuk kelas Abundant Revolution Privat. Aku kan kaget. Iya, Hmm. iya, 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 iya. Hmm. Gimana, Bosman, Ada sisi kosong di sisi. melihat apa yang disampaikan oleh TVB itu gimana tuh? Saya surprise sih ya, maksudnya saya nggak nyangka karena di abundance revolution itu Revolution ya. kan abundance itu kan keberlimpahan gitu ya. Jadi kita setelah setelah kekosongan kita ini diisi keberlimpahan, kita menjadi orang yang ya tenang lah gitu ya. Karena selama masih kosong, selama masih mencari, penuh gelisah pasti. Begitu kita penuh cinta, penuh Kenangan. apa ya istilahnya? Cinta itu kan kata Tapi kerja. dengan diri sendiri Cinta sih. kata Iya, kerja. cinta itu kata kerja. You have to work on it gitu ya. Jadi, Ya. nah abundant ini memang mengisi hal-hal yang kosong dengan sesuatu yang keberlimpahan kan gitu kira-kira ya. Nah, inilah menurutku kita tuh kayak 11-12 gitu ya, bahwa yang satu kekosongan tuh terhadap kejiwaannya, terhadap keluarga, ada lagi yang merasa kok gue kerja capek, gue belum dapat kaya, kok gue belum bisa memenuhi kebutuhan dengan less effort. Dan gini, kita tuh kebanyakan yang ikut MMBC adalah dulu hidupnya do more, achieve less. Banyak yang dikerjain. Kadang-kadang kayak nggak pulang gitu, sibuk banget. Tapi kok dapatnya sedikit. Do more, achieve less gitu ya. Dapatnya sedikit. Terus mereka tuh ingin membalik. Karena orang-orang yang sudah abundant, sudah berkelimpahan itu do less, achieve more. Kerjanya sedikit, tapi dapatnya banyak gitu ya. Nah, Yes. orang-orang saya pun akan menuju ke sana. Maksud saya berusaha menuju ke sana satu level di atas pemahaman saya, dan itu level yang sudah makrifat, yaitu do nothing, achieve everything. Oh itu Luar gue biasa belum, sih. itu sakti. Belum nyampe situ emang. Itu Anda tahu ya, do nothing, achieve everything. Jadi mereka benar-benar satu level atau mungkin beberapa level di atas saya yang memahami itu. Jadi tadi roadmap-nya adalah pertama banyak sekali di masalah keuangan ya, do more, achieve less. Kemudian setelah ikut MMBC jadi do nothing, do less, achieve more gitu. Nah, ada bedanya MMBC selama 34 kelas 34 angkatan. Ini berbeda dengan angkatan 35 yang nanti. Jadi biasanya 3 hari itu adalah mengajarkan private victory, kemenangan pribadi. Biasanya nih ya. Jadi kalau di Quran, di agama saya, versi saya beragamanya juga, surat-surat Makiyah awal itu kan mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang menang. Gitu. Ya. Itulah MMBC. Terus kita mengadakan namanya Millionaire Race. Tadi Millionaire Mindset, kemudian ada Millionaire Race. Millionaire Race adalah menang bersama. Jadi kalau MMBC itu adalah menang pribadi atau pribadi menang, Millionaire Race adalah menang bersama. Jadi nanti selama 3 hari itu adalah kita kompres supaya teman-teman menjadi pribadi yang menang. Kemudian pribadi menang ini kalau berkumpul, itu menjadi public victory, menjadi menang bersama. Bahwa kaya itu, yang lumintu, yang konsisten, yang seterusnya, adalah kaya dengan sistem. Kaya dengan sistem itu pasti bermitra. Nah, yang jadi masalah,
mitra, pasangan hidup, apapun itu namanya, yang cocok itu yang karakternya berlawanan. Ini yang jadi seorang suami dan istri itu kalau karakternya sama-sama suka kerja, ya nggak ada yang ngurus keluarga. Sama-sama suka di rumah, nggak suka kemana-mana, ya bisnisnya biasa-biasa aja gitu ya. Mereka tuh harus saling melengkapi. Nah, di kemenangan bersama itu kita akan dibuat kelompok. Ini tujuan kemenangan bersama itu. Tujuannya begini. Saya ini adalah orangnya global, unstructured. Saya ini. Partner saya namanya Mbak Putri. Itu orangnya detail dan structured. Kebayang nggak? Ya, saya orangnya unstructured dan global. Dia orangnya detail dan structured. Kami kalau ngomong berantem terus, urusan bisnis ya, nggak pernah cocok. Pak ini begini, Pak ini begini, sangat detail. Saya detail itu stres saya, gitu. Nah, sukses itu adalah bagaimana kita bisa mengerti orang yang berbeda karakter dengan kita. Jadi saya tuh ekstrovert. Mitra saya harus introvert misalnya gitu, tapi terbalik, saya introvert. Mitra saya harus ekstrovert. Itu membuat, nah sementara orang ekstrovert itu adalah people person. Saya system person. Jadi saya mengerjakan apa-apa itu by system. Kalau mereka apa-apa orang. Nah, Anda bisa bayangin, kenapa kita secara pribadi sudah menang, tetapi pada saat kita berkomunitas, kita nggak bisa menang bersama. Karena kita nggak ngerti. Nah, bad news-nya, berita buruknya, manusia tuh seneng ngumpul dengan yang sama. Jadi, globalis ngumpul sama globalis, unstructured ngumpul unstructured, extrovert ngumpul sama extrovert. Bahasa Mas Helmi adalah a bird at a same feather flocking together. Burung dengan bulu yang sama nongkrong dengan yang sama. Gak jadi apa-apa, cuman hahaha doang. Itu saya tuh sama Helmi sama semua. Karakter gua sama-sama globalis, sama-sama unstructured, sama-sama egoisnya gede gini. Kita ngerjain apapun, lama-lama kita bilang gak bisa kita nih join bisnis. Karena karakter kita sama. Kalau ngide sama, akhirnya bisnis sendiri-sendiri. Kita taunya dari sejak 30 tahun yang lalu. Karena karakter kita sama. Jadi kalau kita ngumpul seru, 2 hari 2 malam ngobrol terus seru. Seminggu nggak jadi apa-apa ya. nggak jadi apa-apa. Nah, ini yang kita harus sadari bahwa untuk sukses ternyata kita harus opposite karakter yang kita sering tersinggung, kita sering marah. Ya, tapi begitulah. Nah, jadi MMBC kali ini saya gabungin keduanya. Karena itu untuk pertama kali ini saya gabungin keduanya sehingga ada beberapa yang di outdoor, challenge-nya. Jadi Millionaire Mindset Bootcamp itu bukan pencil and papers. Bukan nulis. Berapa jam Mas nulisnya? Paling 1,5 jam ya Mas Endra ya? Iya Pak. Yang 48 jam itu semuanya simulasi. Dan simulasi ini banyak hal yang akan dikerjakan kali ini. Karena sebentar lagi teman-teman akan kita kasih kuesioner. Untuk saya tentukan. Jadi saya belum tahu isi konten nanti itu apa sampai teman-teman ngisi kuesioner. Jadi kuesioner edisi nanti saya bisa tahu. Oh, ada 70% karakternya risk taker. TVB mau daftar, Pak? Gitu ya. Safety player. Karena penting itu, safety player. Gitu. Terus ada anger management atau ada fears management. Gitu. Karena kalau biasanya orang tuh ada antara dua. Angernya besar atau fears-nya besar. Takutnya yang besar atau marahnya yang besar. Gitu ya. Kalau 60% banyak marahnya, maka ada anger management. Tapi kalau ternyata fears-nya yang besar, maka fears management. Nggak ada anger management. Jadi, karena anger itu tidak dihilangkan, tapi dikendalikan. Fears itu tidak dihilangkan, tapi dikendalikan. Jangan sampai kita dikendalikan marah kita. Kita harus bisa mengendalikan. Nah,
Hal-hal seperti itulah kunci sukses sebenarnya nih ya tentang MMBC. Jadi MMBC ini menurutku kali ini agak sedikit unik. Hasilnya, outputnya akan sangat surprise gitu ya. Terus habis ini kita balik ke topik kita, apa yang dilakukan oleh kita sebagai orang tua atau di rumah, bagaimana untuk membuat rumah adalah sekolah keuangan yang sesungguhnya. Nah, gitu kira-kira. Hmm. Aku mulai pertanyaan, boleh ya, Mas Hendra? Ya, Silakan Teh. Ya, Pak Mardigu, aku mau tanya nih, jika seseorang atau Bapak misal, seseorang deh, memulai dari nol nih, nol, dia hilang segalanya nih, modal nggak ada, koneksi nggak ada, aset pertama mereka apa yang harus dibangun? Kalau ada kondisi seperti itu dari pengalaman panjangnya Pak Mardigu oke. dalam sebuah proses kehidupan, segalanya hilang nih, lalu aset pertama apa yang harus dibangun sama dia? Ini pengalaman pribadi. Hmm. Jadi suatu hari di tahun 2000 saya mengalami itu. Saya punya utang 7 miliar sekian, pabrik saya harus di PK-Ukan, harus declare bangkrut, dan lain sebagainya. Cerita panjang, cerita panjang. Ya. Saya bingung. Waktu itu saya bingung. Karena secara pribadi, saya adalah orang yang nggak putus Senin Kemis, saya nggak putus tahajud, saya nggak putus duha. Saya punya rumah yatim Indonesia, saya berdiri tahun 96 kan. Rumah yatim udah 30 tahun sekarang. Saya rutin, income saya bukan 2,5%, tapi saya udah berikan yang lebih buat anak yatim. Karena anak yatim itu kita nggak pernah ngecek. Saya selalu bayar gitu. Terus tahu saya bangkrut, minus. Saya bingung mau nanya sama siapa. Kalau tanya sama Ustadz, Ustadznya hidupnya dari sumbangan nih, bener nggak? Iya kan? Terus dia bilang, ambil aja hikmahnya, sabar, Iya, wirid. Ya sabar. Allah, kita wirid. Ya gofar, ya gofar. Ya Goni, yang maha kaya, bener nggak? Udah selesai 3.000, 2 hari 2 malam, tetap Pusing aja lagi itu ya. ditatap. Itu kan reality kan? Iya. Jadi keimanan dengan sebuah kenyataan rekening tanggal 20 harus bayar listrik dan telepon, itu berlawanan gitu. Itu. Jadi kegelisahan itu bingung saya. Ya ini mungkin cerita udah banyak. Saya akhirnya tanya saya punya orang tua angkat setelah ayah saya meninggal. Beliau ini adalah bapak angkat saya. Jadi saya kenal dia udah lama sekali, seumur hidup saya bahkan. Dan dia sedikit dari orang Bali yang rekeningnya 14 digit gitu kan. Saya manggil dia Babe. Terus saya datang ke tempat dia di belakang kantor di daerah Senopati. Dia biasa kalau sore itu lagi nunggu macet, dia ngerokok gitu. Terus saya temenin di ini. Terus dia bilang, kenapa lu suntuk banget? Aku banyak masalah, Be. Kalau lu banyak masalah, jangan pernah tampakkan ke orang lain yang lebih kaya dari lu, bahwa lu lagi susah. Saya terkejut. Lu harus tetap pede. Lu bayangin, ini kata dia. Lu bayangin, lu punya proyek, lu bawa ke orang, tapi muka lu melas. Terus lu cerita kasus lu, wah gue begini-begini terus cerita proyek. Orang tuh nggak percaya lu udah. Lu tuh harus kaya di penampilan lu. Bukan berarti harus mewah. Iya, Pede gitu. Jadi kalau lu sekarang loyo kayak gini, dan gua adalah orang yang lo mau deketin untuk pinjam duit kayak atau mau kerja sama segala macam, mana gue percaya sama lu. Ubah pikiran lu. Lu tetap begitu keluar rumah lu ada orang paling kaya sedunia. Kayak gitu. Lu paling happy sedunia. Jadi self talk-nya tuh harus dibenerin. Lu orang kaya kok, kata dia gitu. Iya. Waktu dia ngomong gitu saya oke. Nggak mudah mempraktekannya. Keren ya, obrolan yang saldonya 14 digit. Iya. Terus saya bilang, jadi gini B, saya bilang gitu. B, gimana caranya gue bisa kaya seperti lo? Dia cuman rokoknya Samsu, dia narik, diem aja gitu. Saya pikir kok nggak jawab. Saya bilang, B, gimana caranya
aku nih bisa kaya atau lebih kaya dari Babe. Dia cuma nengok dan ngerokok lagi. Gitu ya terus. Dia bilang, Be, denger gak sih gue ngomong apa? Denger, kata dia gitu. Gimana gue bisa kaya? Dia cuman, dia bilang, lo lapar nggak? Lapar. Seberapa lapar? Lapar banget. Kalau lo lapar banget, lo nggak butuh gue. Jadi how hungry you are, itu menentukan gerakanmu. Jadi tadi, pertanyaan Teh Feby, kalau ada orang yang lagi susah, nggak punya modal, nggak punya apa-apa, hidupnya udah rata tanah. Rata tanah. Maka yang kita tanya adalah, seberapa lapar lo untuk merubah diri lo? Nice. Kalau lo lapar, lo udah nggak butuh siapapun, nggak butuh nasihat, lo gerak sendiri. Jadi saya cuma diem. Iya. Kita nggak butuh apa-apa, nggak butuh dia juga. Bener nggak? Iya. Terus sambil dia ngerokok terakhir, gini deh, gue tambahin bonus. Kalau lo nggak ngerubah mindset lo pasti suatu hari akan gini lagi dan balik ke nol lagi. Intinya gini deh, kalau jalan hidup lo sekarang membuat lo dapat income 5 juta, maka lo akan 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Ya terus saya 5 juta. Lo nggak akan pernah bisa jadi 100 juta kalau lo nggak ubah pikiran lo. Dan cara merubah pikiran lo yang dari 5 juta ke 100 juta, bakar tuh kapal. Yang 5 juta tuh bakar aja. Harus mulai dari nol. Nggak bisa lo mulai dari 5 juta terus ngadepin 100 juta. Bakar tuh kapal. Jadi kita kan kadang-kadang ini dipegangin tapi nggak mau megang yang baru. Ya udah 5 juta terus. Terus ya udah itu adalah membuat saya jadi terpikir, saya nggak perlu orang lain, tapi saya bilang saya mau sekolah di mana, saya belajar di mana. Ya itulah akhirnya saya lagi suatu sore ada tetangga saya ngebuang Agar brosur di tempat sampah, nggak kenanya kaki saya buka Millionaire Mindset Bootcamp Sydney Australia 39 juta. Oke. Ya udah, Tuhan tuh punya cara komunikasi yang nyentrik aja gitu. ini ya caranya ya. Gini ya Agar gitu. bisa. Ini kayak teman-teman yang sekarang nih ada berapa yang hadir. Oh gini ya, kok bayarnya mahal ya, bener nggak? Tapi, nah ini gue mau cerita sedikit, ada yang menarik nih. Suatu hari saya di Dubai, ya lupa, 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Di Dubai itu ada satu kafe, kopinya, tebak harganya berapa? How much? 500 US dollar. Kopinya. Ya. Saya bilang nih restoran apa, coffee shop apa kopinya 500 dolar. Masuk dong saya bilang udahlah, throw the dice deh, gue lempar dadu dah. 500 dolar kopi kayak apa ya? Bener, saya duduk, saya masuk, ngantri, penuh. Saya bilang, ini restoran kafe apa gitu ya? Singkat cerita, saya duduk, di sebelah saya ada orang yang saya ajak ngobrol dan lain sebagainya. Terus dia bilang, lo ngapain di sini? Saya bilang, gue cuma kurius aja. 500 dolar kopi itu kayak apa? Terus dia bilang, sama aja dengan kopi 2 dolar di seberang sana katanya. Terus saya cuma kurius. Kalau kamu, saya bilang gitu. Oh, gue di sini cuma networking. Karena gue udah di sini, the past 2 years, gue ada bisnis. Satu gue invest, yang satu gue diinvest. Singkat cerita, di situ adalah tempat. Jadi gini, kalau lo bayar workshop yang 300.000, lo akan ketemu dengan yang 300.000. Lo ikut yang 15 juta, lo akan ketemu yang 15 juta. Jadi, sejak saat itu saya jadi terinspirasi. Seperti tadi Mas Hendra bilang, kenapa alumni MMBC, peserta MMBC yang 300 orang itu, rekeningnya pada gede-gede. Karena di sana mereka satu networking, dua mereka memang mau invest. Jadi memang lagi mencari network. Dan teman-teman ketahui aja, saya hanya bermitra dengan alumni MMBC. Per hari ini udah berapa belas saya bermitra. Ada 2 yang omsetnya sudah di atas 500 miliar.
gitu per tahun ya omsetnya. Dan kenapa? Karena kita bareng-bareng terus. Nah, itulah kira-kira apa ya manfaat MMBC kira-kira. Insya Allah. Nah, Nanti mudah-mudahan Pak menjawab tadi Mardigu, yang orang yang nggak punya apa-apa tadi. jadi keren banget ya tadi apa yang ditularin sama orang tua angkatnya Pak Mardigu yang Bali ya. Dia Ya, menceritakan tentang mindset, bakar kapal lama. Artinya kan bakar identitas lama kamu, mindset lama kamu bakar betul. gitu kan. Setuju. Nah, itu saya Geser baru ngeh sekarang tuh. kesadaran. Oke, itu yang dibakar sebenarnya. Iya, Iya, Ya, benar juga. kapal lama gang untuk kamu melewati samudra kehidupan, mindset lamanya rubah, identitas lama rubah, Ya. ganti, geser kesadaranmu dengan yang baru gitu. Jadi Pak Mardigu, kalau misalnya bisa disimpulin dari cerita yang tadi, kan akhirnya yang merubah betul-betul secara teknis itu adalah millionaire mindset Sydney, gitu Di ya. sini, Australia. Kan Benar, di sini benar-benar merubah mindset kan, yang tadinya benar. dapat duit dari mana? Dapat duit dari kerja. Terus aku Benar, dengar ceritanya juga itu sampai akhirnya betul, itu berubah banget mindsetnya. betul. Jadi sebetulnya milioner mindset yang di Singapura, yang Australia. di Sydney, inilah yang disadur jadi acara nanti Agustus ya, milioner Oh, mindset bootcamp. enggak Apakah juga. seperti itu? Enggak juga. Jadi saya melihat ada beberapa, saya pecah itu beberapa karena saya ini kan melihat ada kecocokan karena doktrin Barat nggak terlalu bisa ditelan dengan semua doktrin Timur, gitu ya. Iya. Jadi hal-hal yang berbau-bau istilahnya terlalu Western, saya hilangkan. Jadi Oke. saya tambahkan beberapa perjalanan saya, misalnya saya ke Kerala, India, saya mendapatkan satu sesi ini nih untuk gibrishing gitu ya. Di sini saya mendapatkan ini, saya masukkan gitu. Tapi yang jelas setelah itu semua ada, ini 90% adalah ilmu baru. 90%. Benar-benar ilmu baru, 90% ini ilmu baru. Ini benar-benar ciptaan saya pribadi ditambah sahabat saya Mas Kirdi. Oke. Ini sudah terbukti dari 11.000 alumni MMBC. Itu yang namanya trainer, motivator, pelatih atau apapun yang ikut, mereka coba niru workshop ini. Semuanya bilang, bos men, kok gua gak bisa ya? Gak Niru. bisa. Karena memang ada hal yang, ya memang susah saya nerangin, tetapi yang saya ingin ajarkan adalah, kaya itu mudah, semudah membalik tangan. Itu segini aja gitu ya. Namun kita harus dapat ahanya. Nah, sebelum kita dapat aha yang tadi, gitu tuh sulit untuk mempraktekkan, gitu. Begitu Anda dapat aha momennya, gitu toh, gitu ya. Saya yakin di ujungnya, mek ngono toh ya, emang gitu doang bisa ya. Itu tuh nanti yang keluar tuh. Karena kok simple ya, gitu kan. Tapi kita tahu, menjalankannya penuh dengan challenge. Karena saya waktu menyadari itu, masa sih kayak gitu doang? Belief doang ya? Belief itu suatu hal yang sangat-sangat sulit dipraktekkan. Karena kita sering meng-cancel belief system kita sendiri. Contoh meng-cancel gini. Ya Allah, saya pengen uang 1 miliar akhir bulan ini, Agustus ini. Ya Allah, percaya gue. Terus, tapi kan gue cuman pegawai negeri. Tapi kan gue cuman ibu rumah tangga. Kita meng-cancel doa kita sendiri. Itu yang tersering. Bisa nggak kita percaya 1000%? Kita ini kayak belajar kayak jadi nabi gitu loh. Belief gitu loh. Beliefnya Paul. Bener. Jadi bener-bener nggak ada kata masa sih gitu ya. Dan ya udah, nggak usah, jangan di cancel. Bulat Yang aja cancel kita udah ya. sendiri. Nah itu, mudah-mudahan kebayang nih. Teteh, So amazing, Masya Allah. mungkin Teteh nanti tambahkan satu pertanyaan lagi terakhir ya, karena Satu Bos Min tuh boleh nih. biasanya kalau ngisi Zoom tuh hanya 20 menit Teh.
Jadi ngaji Ini kebanyakan. Oh, spesial banget ya, banyak kita merasa ya. terhormat banget. Tapi yang jelas ya, Gitu. seperti yang disampaikan Bapak tadi, aku waktu selesai MMBC itu jadi kayak berpartner bisnis dengan salah satu pengusaha batu bara di Kalimantan. Kita kayak deket banget gitu dan banyak hal lah yang bisa didapatkan. Dan nanti beberapa teman-teman deketku, salah satu pengusaha, aku punya temen ya, pengusaha besar di Tuban. Nanti join MMBC di Jogja juga. Terus kemudian ketua KPU, temenku, sahabat dekatku, dulu sekretarisku waktu kuliah. Waktu di HMI itu juga sama. Daftar juga. Jadi circle-circle seperti itu yang akan teman-teman dapatkan nanti kalau di Jogja. Apalagi ini selama 3 hari, 3 malam, 4 hari 3 malam gitu ya teman-teman ya. Silakan nanti hubungi Mbak Vina, teman-teman yang mau join karena saya minta tolong sama Pak Mardigu untuk tolong dong Pak kasih harga spesial buat teman-teman ngaji Roso gitu ya. Karena dan alhamdulillah dikabulkan, dikasih harga Oke. sangat spesial dan sama Mbak Putri dan bonus MMR lagi. Aduh, thank you banget Pak. Iya, iya, ya. MMR itu jadi begini. Jadi saya merasa teman-teman yang sudah ikut Sadar Kaya pengen karyawannya di MMBC-kan, gitu kan. Hmm. Akhirnya saya membuat MMR, Millionaire Mindset. Money Mastery Revolution. Ya, ini apa dijadikan Money Master Revolution ini Hmm. dikompres gitu ya. Hmm, hmm. Di situ juga pakai subliminal programnya, cuman hanya 25%. Karena Oke. nggak bisa diduplikasi sebenarnya. Hmm. Jadi waktu mengikuti MMR lewat apa apa namanya headset segala macam tuh paling cuma 25%. Tetapi ini pun sudah sudah bisa. Jadi dan itu mahal ya 1,5 juta ya. Jadi kalau teman-teman sekarang harganya khusus 9,9 juta saja plus bonus MMR. Dan MMR ini bisa buat kapanpun kita bisa ngulangin atau kita bisa untuk karyawan kita, untuk teman kita, untuk saudara kita yang di rumah Lain ada gitu ya. gantung yang murah. Beda. Iya. Gitu kira-kira. Oh, amazing. Spesial. Pertanyaan terakhir boleh nggak, Ndra? Ya, Ya, boleh. Boleh ya, Terakhir Pak. Ya. Pak Mardigu. eh, Keputusan termahal apa yang paling Mardigu sesali selama membangun bisnis? Ada nggak sesuatu yang, wah, harusnya nggak gini nih gitu? Ada nggak? kalau untuk di bisnis bisa saya katakan itu semuanya seru. Seru. Semuanya nggak pernah ada yang saya sesali dan benar-benar eh, apa ya? Benar-benar fun. Rugi jangan tanya, ditipu jangan tanya. Nggak usah gitu. Tahun ini aja saya ditipu 2 kali kok. Gitu. Jadi tapi kadang-kadang dari situ saya malah dapat ide gitu ya. Jadi saya pikir kalau keputusan bisnis benar-benar nggak ada. Tapi dalam kehidupan, kalau saya boleh mundur ke ke masa ke umur 20-an misalnya, Ya. I wish saya tahu bahwa gula, apa-apa yang warna putih, gula dan manis itu, saya pasti akan kurangi itu tinggal 10% kali. Oke. Itu itu saya baru tahu bahwa gula itu adalah penyebab inflamasi yang terbesar gitu. Oh, Dan inflamasi itu yang membuat organ-organ kita bermasalah. Kalau udah organ-organ kita bermasalah ya sudah nanti ada tensi, darah tinggi, ada diabetes, ada asam urat, udah kemana-mana udah gitu. Saya tuh kayak kok nggak ada yang ngasih tahu saya sih gitu ya, ya. gitu. Jadi kalau boleh itu adalah masalah kesehatan. Jadi saat ini saya menomor satukan kesehatan tadi karena saya nggak mau ganggu anak-anak saya gitu ceritanya ya, nggak mau ganggu Ya. teman-teman dan lain sebagainya. Bahkan eh, tadi, tapi kalau keputusan bisnis semuanya fun. Yang 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 jangan nanya ruginya ya, tapi semuanya fun gitu bagi saya tuh gini. Kalau boleh jujur, kata rugi itu udah hilang di vocabulary saya. Saya bener.
Teh Feby kalau tanya pernah rugi, saya sampai bingung. Rugi itu apaan ya? Gitu. Udah nggak ada rugi di kepala saya sampai bingung. Ya, Bener-bener. Sampai sekarang saya kalau tolong describe apa itu rugi. Rugi apaan ya? Gitu. Itulah harus yang ini. cari-cari dulu ya. Udah hilang di kepala saya. Gitu. Oke, ini ada satu titipan Iya. untuk orang tua di rumah untuk mengajarkan sistem keuangan kepada anak. Nomor satu, kita itu harus menjadi role model. Kita ini parent ini harus jadi role model. Ya kita harus nabung, kita harus irit, kita harus benar-benar need, kebutuhan yang kita utamakan bukan keinginan gitu ya. Nah, ada satu hal yang paling penting untuk diajari ke anak-anak kita, ke generasi muda adalah delay gratification atau menunda kesenangan. Oke. Kemampuan menunda kesenangan itu kunci sukses. Jadi di rumus psikologi ada namanya marshmallow effect. Jadi ada seorang dosen dari Harvard menyelidiki selama lebih dari 50 tahun efek dari marshmallow. Saya pernah cerita, mungkin saya ulangi lagi. Jadi anak 5 tahun dipanggil sama dia ceritakan, ditanya sesuatu yang ringan, terus dia bilang, aku sebentar ke toilet sebentar ya. Di situ ada marshmallow, silahkan dimakan. Tapi kalau kamu tidak makan, saya kasih 2. Gitu ya. Bertahun-tahun dia mempelajari sampai 50 tahun kemudian. Kesimpulan, anak yang bisa menahan tidak mengambil marshmallow, 95% masa depannya sukses. Nah, anak yang tidak bisa menahan atau mengambil marshmallow bukan berarti mereka gagal, gitu. Nah, mengajari mereka menunda kesenangan, menahan kemampuan menunda kesenangan dan menahan tadi, ternyata itu dari 5 tahun, 7 tahun, 6 tahun sudah terbaca, gitu. Jadi dia bisa mengendalikan diri. Nah, kita boleh uji anak-anak kita dengan marshmallow di rumah, dengan apa, dengan permen, dengan segala macam. Jadi, karena kuncinya adalah mereka bisa delay gratification, itulah kunci sukses. Dan ini bisa harus diajari segera. Itu aja saya rasa dari saya Terima malam ini. kasih banyak, Sama-sama. Busman Mardigu, buat Salam sehat buat teman-teman. semuanya. Mohon pamit. Yuk, thank you. Yo, Oke, assalamualaikum teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Terima kasih, Busman. Busman. Sukses selalu. Ya, buat teman-teman silakan. Wah, keren ya Teh ya. Wow. Teman-teman yang mau join MMBC silakan hubungi Mbak Vina. Hanya untuk malam ini aja dengan harga spesial. Dan sekali lagi buat teman-teman Badan Revolution, kita ketemu nanti tanggal 26 September 26 September, betul. di Reuni Badan Jakarta. Revolution. Tuh banyak yang komen, Jakarta. ikut MMBC nggak bakal nyesel katanya. Oh iya deh, bener-bener tuh Betul ya. banget ya. Masa alumninya. Thank you Teteh, terima kasih sudah membersamai saya ya. Terima kasih banyak, sehat terus Teteh. Thank you semuanya. Assalamualaikum Ya, oke warahmatullahi Teh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, TPB. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Teh Feby. Terima kasih TPB, Bosman, Mas Hendra. Terima kasih semua. Mas Hendra, makasih. Sandra, makasih. Terima kasih, Teh Feby, Mas Hendra. Bosman. Mana awal? Apakah ini? Tidak ada.